Sudah siap? Kamu nggak bisa pergi meninggalkan bak mandi selama sebulan penuh, dan kamu bakal dikasih makanan dan minuman yang diantar oleh temanmu secara bergantian. Kamu bisa menyesuaikan suhu air kapanpun kamu mau, sehingga airnya nggak terlalu dingin. Kamu pun makin bersemangat dan yakin bakal dapat banyak uang. Kira-kira beberapa juta rupiah, kalau kamu bisa bertahan sebulan penuh. Tantangan ini kamu bikin sama teman-temanmu beberapa waktu lalu dari desa nelayan sederhana tempat kamu meluangkan waktu bersama teman-temanmu di sebuah kedai. Kamu nggak nyangka percakapan simpel kalian bakal berujung ke sini. Awalnya, kalian membahas evolusi manusia, dan obrolan tadi fokus pada kemungkinan manusia bisa berevolusi menjadi mamalia air, alias menjadi manusia duyung. Semua faktanya ada dalam evolusi, ucapmu pada teman-temanmu. Mereka kurang yakin meski kamu udah ngasih contoh kayak jari-jari kita yang mengkerut pas terlalu lama di dalam air. Itu adalah sifat evolusi yang manusia dapatkan untuk memastikan genggaman kita cukup kuat saat menangkap ikan menggunakan tangan di dalam air. Tentu saja teman-temanmu nggak paham kalau ini ada hubungannya dengan kemungkinan evolusi menjadi manusia duyung. Kamu ngerasa wajib ngebuktiin kalau mereka semua salah. Sementara teman-temanmu melanjutkan obrolan dan berpaling dari evolusi akuatik, kamu berpikir keras, gimana caranya ngebuktiin kalau mereka salah? Lalu ide ini datang. Kamu berdiri dengan jari menunjuk ke atas dan bilang, aku yakin bisa tinggal di bak mandi selama sebulan penuh. Dan disinilah kamu sekarang, mengikuti tantangan yang awalnya kamu ragukan. Tahu tentang evolusi manusia tertentu menghidupkan kembali kepercayaan dan pemahaman dalam dirimu bahwa ada sejumlah contoh dalam sejarah manusia yang menunjukkan bahwa manusia telah beradaptasi secara alami untuk hidup dengan kehidupan berbasis laut. Jadi, kamu yakin akan memenangkan tantangan ini? Misalnya, orang laut di Asia Tenggara sudah menangkap ikan selama 1000 tahun dengan cara unik mereka sendiri. Menyelam jauh ke dalam air untuk menangkap ikan hanya dengan dipersenjatai tombak. Tubuh pengembara laut ini telah beradaptasi tumbuh lebih besar selama berabad-abad. Ini memungkinkan lebih banyak sel oksigen dipompa lewat organ vital dan lebih banyak oksigen disimpan untuk penyelaman di laut dalam. Pemahaman ini membuatmu yakin di hari pertama tantangan. Selama beberapa jam pertama, kamu tampak baik-baik saja. Bahkan, kamu merasa tantangan ini mudah dan sempat bercanda sepanjang hari. Menyombong diri dengan bilang ini adalah tantangan termudah yang pasti kamu menangkan. Dan apa saja yang akan kamu beli kalau menang nanti. Kamu tidur nyenyak sepanjang malam pertama, tapi kamu nggak tahu bahwa kulitmu menyerap air di bak mandi saat tidur. Dengan tiap jam berlalu, lebih banyak air masuk ke kulitmu. Di antara dua lapisan kulit ini, gelembung air terbentuk, menciptakan gumpalan yang terlihat di lapisan luar kulitmu. Saat bangun keesokan harinya, kamu terkejut saat melihat perubahan kulitmu. Kamu melihat tanganmu. Semuanya putih, dengan kulit yang mengelupas, dan lenganmu tertutup gumpalan cairan. Kamu pun terkejut. Kamu mendengar seseorang masuk ke kamar mandi dan kamu mencoba menenangkan diri. Kan ini baru hari pertama. Kamu cuma perlu menguatkan diri. Kamu harus menang tantangan ini. Bukan cuma demi uang, tapi juga demi memenangkan argumenmu. Temanmu memasuki kamar mandi dengan nampan makanan. Ekspresi wajah temanmu jadi pucat saat melihat benjolan di lenganmu. Karena khawatir, dia bertanya apa kamu baik-baik saja, dan anehnya, kamu merasa baik-baik saja. Dan menjawab kamu cuma sedikit gatal. Kamu pun penasaran kenapa tidak sakit sama sekali, padahal bentuk lenganmu begini. Tanpa berpikir, kamu mulai menggaruk gelembung besar di lenganmu. Kamu terus menggosok lenganmu untuk melihat reaksi kulitmu. Kini, kamu merasa bebas saat lenganmu terbuka, seolah kamu baru melepas beban yang gak perlu. Kamu ternyata punya lapisan sisik baru sebagai pengganti kulitmu. Temanmu bilang, tantangan ini harus disudahi karena perubahan mendadak pada penampilanmu. Sementara itu, kamu yakin dirimu baik-baik saja dan ingin terus lanjut. Kamu gak mau berhenti dan ingin sekali memenangkan tantangan ini. Saat temanmu setuju dan pergi, kamu meminta bak mandinya diganti jacuzzi. Setelah dapat jacuzzi, bukan cuma teman-temanmu yang berkunjung, tapi juga warga desa karena penasaran. Sulit untuk menjaga rahasia di desa kecil dan sederhana seperti ini. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak sisik muncul menggantikan kulitmu, menutupi kaki, lengan, dan punggung bawahmu. Kulitmu masih terlihat di sebagian besar tubuhmu, tapi sisik ini menyebar dengan cepat, seperti ruam. Tak sampai lama, kamu bosan dengan jacuzzi dan teman-temanmu dengan senang hati memindahkanmu ke kolam renang desa di tepi laut. Kini, kamu ada di minggu terakhir tantangan, dan sekarang seluruh desa tahu tentangmu, si Putra Duyung.
Kamu takjub saat melihat orang-orang mengunjungimu di kolam tanpa ada rasa takut atau penghakiman sama sekali. Mereka sangat gembira dan tertarik pada apa yang ada di depan mereka. Kolam renang ini besar, tapi tidak memiliki pemanas. Seorang remaja bertanya, "Apa kamu cukup hangat?" Tapi kamu tidak merasakan dingin sama sekali dan merasa cukup nyaman. Menu makanmu kini berubah drastis. Kamu lebih suka ikan-ikanan. Selaput mulai tumbuh di antara jari tangan dan kakimu, dan celah kecil di kedua sisi tulang rusukmu terbuka, membentuk insang yang memungkinkanmu bernapas di bawah air. Sambil terus berevolusi, kamu terus berusaha meyakinkan diri bahwa ini cuma sementara dan yang paling penting adalah memenangkan tantangan ini. Kamu teringat hampir sebulan lalu saat kamu dan teman-temanmu memulai tantangan ini. Kamu juga teringat uang yang bakal kamu dapat. Semuanya pasti sepadan. Selain itu, kamu selalu bisa berevolusi ulang menjadi normal kembali. Semua ini kan cuma sementara. Hari terakhir tantangan akhirnya tiba. Pesta besar digelar untuk merayakan kemenanganmu. Seluruh desa hadir di perayaan itu. Ada band dan jamuan besar untuk semua orang. Kamu menikmati waktu bersama warga desa, tentu sambil tetap berada di dalam kolam. Para remaja melemparkan ikan kepadamu dan kamu menangkapnya menggunakan mulut sambil diselingi tawa. Kamu melompat ke udara, menampilkan trik warga desa yang selalu bertepuk tangan melihat trik darimu. Saat pesta berlanjut, kamu perlahan memisahkan diri dari perayaan, melihat dari dalam kolam sendirian. Kamu merasa lelah akan perayaan dan perhatian ini. Kamu melihat warga desa tertawa dan berpesta. Kamu merasa berbeda dari yang lain karena berenang sendirian di desa yang sederhana ini. Kamu tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi dan tidak lagi memedulikan perayaan tadi. Kamu tidak tertarik pada hadiah dari tantangan ini. Kamu pun tidak peduli meski sudah membuktikan semua orang salah. Kamu cuma ingin bebas. Kamu berenang ke tepi kolam. Di sana gelap, jadi tidak ada yang bisa melihat upayamu melarikan diri. Saat kamu menarik diri keluar, beban tubuhmu di luar air sangat berat, sementara kaki dan tanganmu sangat lemah, sehingga kamu ambruk dan harus merangkak sangat lambat ke pantai. Akhirnya, kamu berhasil mencapai tepi air yang dangkal dan pingsan saat sampai di air karena kehabisan napas. Gelombang kecil air asin yang kamu rasakan memercik di wajah, menyegarkanmu setelah perjalanan yang melelahkan. Setelah mengumpulkan cukup energi, kamu mulai berenang ke air yang lebih dalam. Dan seperti ikan di air, kamu berenang dengan mudah. Perasaan yang kamu miliki sekarang saat berenang di laut seperti kamu sudah dikurung sepanjang hidupmu. Kini, kamu akhirnya bebas. Perasaan gembira karena air dengan ruang tak terbatas tampak seperti surga bagimu. Saat kamu berenang lebih jauh ke laut, kamu tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke desa sejenak. Kamu berhenti dan menatap kota yang dulunya hanya itu yang kamu tahu. Kamu mendengar sayup-sayup suara dari kejauhan, merenungkan kehidupan yang kamu punya di desa itu. Kamu tidak merasakan emosi apapun saat melihat ke belakang, tanpa penyesalan sama sekali. Kemudian, kamu menyelam ke dalam air, siap memulai hidup barumu di bawah laut.